Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Agustina. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Kamu telah mempelajari tentang berbagai gerakan tari Bunggung Jumpa dari Aceh. Sekarang kita akan belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tari berkelompok. Berikut adalah komposisi dalam tari berkelompok. Pertama, kesatuan atau unity. Gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan. Kesatuan yang dimaksud tidak hanya pada saat penari memperagakan gerakan yang sama. Kesatuan juga harus terlihat pada saat penari melakukan gerak yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Kedua, selang-seling atau alternate. Komposisi tari pada tari kelompok harus dibuat selang-seling. Peragaan gerak dengan variasi komposisi tersebut akan membuat karya tari menjadi indah. Ketiga, terpecah atau broken. Gerak pada komposisi tari ada kalanya dilakukan secara terpecah. Sebagai contoh, penari melakukan gerak dengan posisi melingkar, kemudian dengan tiba-tiba penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya. Keempat, silih berganti atau canon. Canon adalah komposisi di mana satu atau dua gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Kelima, keseimbangan atau balance. Dalam komposisi menari kelompok, harus ada keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak tari maupun keseimbangan gerak yang dilakukan oleh penari. Setelah tari kelompok ditampilkan, kita perlu memberikan apresiasi terhadap tarian tersebut. Apresiasi merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Keragaman di Indonesia bukan hanya tarian, tetapi pakaian adat, rumah adat, bahasa daerah, makanan tradisional, upacara adat, dan lain-lain. Hari ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Bahkan fisik mereka juga memiliki ciri khas tersendiri. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Kedua, pakaian adat. Pakaian adat masing-masing daerah memiliki arti tertentu. Saat ini sudah jarang orang memakai pakaian adat.
Biasanya pakaian adat hanya dipakai pada acara pernikahan, upacara adat, atau perlombaan. Ketiga adalah upacara adat. Yang pertama Tedak Sinten dari Jawa, yang kedua Saoraja dari Sulawesi Selatan, yang ketiga Dijampe Puun dari Jawa Barat, yang keempat Pago-Pago Sumatera Utara, dan masih banyak lagi yang tidak dapat Ibu sebutkan dalam video. Keempat adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia bermacam-macam. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu sendiri. Kelima, tari daerah. Tari daerah memiliki tema tertentu. Ragam tari daerah di Indonesia sangat banyak. Beberapa contoh tari piring, tari saman, tari merak, dan tari serimpi. Keenam, alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tarian daerah. Setiap alat musik mempunyai nama, bentuk, bahan, dan cara memainkan yang berbeda. Yang ketujuh, senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional digunakan untuk berburu. Namun, sekarang lebih banyak digunakan sebagai pajangan atau hiasan di rumah atau pelengkap pakaian adat. Kedelapan, makanan tradisional. Selain mempunyai keanekaragaman bahasa, rumah adat, dan alat musik tradisional, bangsa Indonesia juga mempunyai berbagai macam makanan khas tradisional. Kesembilan, bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Biasanya bahasa daerah digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau dengan orang sedaerah. Di Indonesia terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain, maka digunakan bahasa Indonesia. Terakhir, lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah tempat lagu tersebut dibuat. Seperti tari daerah, lagu daerah dibuat dengan tema tertentu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan ya anak-anak. Terima kasih Ibu ucapkan dan jangan lupa untuk tetap belajar, jaga kesehatan dan selalu semangat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.